pikir itu wajar sekali. Ya, memang itu harapan kita semua. Saya pikir kan bukan hanya Pak Anies sebagai capres. Masa kita mentoleransi ya, kehidupan mafia yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, kan tidak ada. Siapapun nggak ada yang mau itu. Berapi-api serukan berantas mafia di Indonesia. Ternyata Anies sendiri yang bermain dengan mafia. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ges Khalifah mengunggah potongan video cuplikan pidato bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Video yang diunggah itu berisi pernyataan Anies mengenai pentingnya memberantas mafia kasus di Indonesia. Dalam keterangannya, Ges menulis, "Usut mafia semuanya." Awalnya Anies mengaku mendapat keluhan dari salah seorang warga yang meminta mafia di Indonesia diberantas. Lantas, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyetujuinya. Menurut Anies, begitu banyaknya mafia yang hadir yang membuat negara ini memiliki ketidakpastian. Mantan Mendikbud itu menegaskan bahwa ada banyak mafia di negeri tercinta kita ini. Bahkan ada mafia di balik kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Sebenarnya gini, jika memang Anies memiliki bukti bahwa ada mafia-mafia di balik layar, maka kita sebagai masyarakat sangat mendukung penuh jika Anies mau mengungkap dan melaporkannya ke Kejaksaan Agung atau pihak berwajib. Tapi jika Anies tidak berani mengungkap dan hanya bisa berbelit-belit jika ditanya soal bukti, maka kemungkinan besar Anies hanya bohong. Memang akhir-akhir ini Anies sering mengkritik pemerintah dengan kritikan yang pedas, yang lebih cenderung mengedepankan retorika daripada substansi. Kritik-kritik tersebut sering menghiasi setiap pidato Anies akhir-akhir ini. Mulai dari sindiran Anies yang menganggap pemerintah Jokowi sebagai pemerintah yang gagal, yang disebabkan oleh desain-desain buruk dari institusi politik serta ekonomi. Lalu, Anies menyebut bahwa para mafia ada di mana-mana dan tumbuh subur di Indonesia. Ada mafia pertanian, mafia tanah, mafia bantuan sosial, hingga mafia kesehatan. Bahkan, Anies juga menyinggung mafia BTS yang ternyata berasal dari kelompoknya sendiri. Dari sini saja sudah kelihatan bahwa Anies ini blunder, karena secara tidak langsung Anies akan membongkar kedok partai pengusungnya sebagai pihak yang mungkin ada hubungannya dengan korupsi BTS itu. Bukan hanya itu saja, Anies ternyata juga dekat dengan para mafia. Seperti contoh JK, sudah menjadi rahasia umum kalau Anies berkawan dengan keluarga JK, hingga disebut memberi sponsor saat kampanye. Timbal baliknya tentu saat Formula E ada proyek dibagikan seperti laporan Tempo. Selain itu, Anies juga melindungi Dirut KBN Sattar Tabah yang mencaplok lahan KCN hingga memperburuk iklim investasi dalam negeri. Rumor dari akun Digembok menyebutkan Sattar juga ikut mensponsori naiknya Anies. Sebagai balasannya, Anies melegalkan reklamasi yang menyalahi aturan di era Ahok, bahkan mengganti istilah reklamasi pulau jadi reklamasi pantai. Selanjutnya, yang terakhir, banjir di Kemang ketika Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI, yang akhirnya membuka kedekatan Anies dengan grup Lipo. Mereka yang bermasalah terkait aturan di zaman Ahok menjadi otomatis berkawan akrab dengan Anies. Belum lagi membicarakan dugaan korupsi yang selalu mentah di tangan penyidik KPK Novel Baswedan. Dari anggaran lem Aibon, fee Formula E, bansos yang salah sasaran, anggaran COVID-19 terbesar yang tak ada muaranya, dan lain sebagainya. Maka dari itu bisa dibilang, Anies ini sebenarnya ingin mencari celah-celah kosong. Bagaimana caranya membuat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah. Di samping sebagai ajang cari dukungan yang menggambarkan bahwa dirinya lebih pintar, bahwa dirinya lebih brilian, dan otaknya lebih encer. Yang bila Indonesia ke depan dipimpinnya, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju, adil, sentosa. Makanya Anies membangun opini serta narasi buruk atas pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai fakta. Dan bila diambil kesimpulan atas semua kritikan Anies tersebut, bisa dibayangkan bahwa saat ini Anies sedang mencari panggung
Entah apa karena donatur terbesarnya sudah tertangkap oleh Kejagung hingga dirinya dilema, atau ingin menunjukkan kedunguannya kepada masyarakat bahwa dia sebenarnya memang dungu karena mengkritik tanpa menggunakan data. Hal ini sama persis dengan yang pernah dikatakannya sendiri, bahwa ayam jago yang berkokok selalu menutup matanya. Hal ini persis dengan karakter Anies yang banyak bicara tapi tak mau melihat data serta fakta yang ada. Bagaimana kalau menurut Anda? Pokoknya wajib si A. Ngeri, nasib AHY gak jelas. Demokrat ancam keluar dari koalisi. Nasdem beri serangan telak. Ditulis oleh Ferry Padli dari siward.com. Bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak. Ada yang saling memaksakan diri. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY jadi cawapres Anies bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberi keuntungan tersendiri bagi Anies, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, hingga mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketumnya itu tidak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya. Oke lah, AHY sempurna di mata kader Partai Demokrat, tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan PKS dan Nasdem, AHY tidak memiliki kelebihan apa-apa, Ferguson. Sebagai contoh, ia tidak memiliki rekam jejak yang bisa dibanggakan. Pensiun dari tentara, pangkatnya bukan jenderal tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI, kalah. Jadi ketum Partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam yakni bapaknya sendiri yang uruskan. Dan AHY juga gagal melakukan konsolidasi partai sehingga nyaris dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lain. Di samping itu di bawah komando AHY, kader Partai Demokrat yang korupsi tetap saja banyak. Mulai dari Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawa, hingga yang paling heboh, Gubernur Papua, Lukas NMB. Si Lukas ini sebelum ditangkap KPK melakukan manuver yang berbahaya, yakni mengumpulkan massa bawa senjata panah untuk berjaga di rumahnya agar KPK tidak berani menangkapnya. Hingga penangkapan terhadap dirinya tersebut terpaksa ditunda. Untung KPK, Polda Papua, dan BIN rada cerdas. Yang diintai justru bukan rumah Lukas, melainkan warung makan tempat anak buah Lukas biasa memesan nasi bungkus untuk makan para penjaga rumahnya tersebut. Dari jumlah nasi bungkus yang dipesan itu, cukup untuk mengetahui berapa orang yang masih berjaga di rumah Lukas. Hingga diketahui semakin hari semakin sedikit. Ketika penjagaannya sudah mulai longgar, mantan orang nomor 1 di Papua itu pun akhirnya diciduk KPK tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Secara tidak langsung, jelas ulahnya itu telah merusak citra Partai Demokrat yang sebelumnya memang sudah rusak. Ini juga yang bikin buruk nama AHY di mata Surya Paloh dan Ahmad Syaihu. Kader Partai Demokrat terus-terusan katakan tidak, padahal korupsi. Hanya saja sejelek-jeleknya Partai Demokrat jika partai anggota koalisi perubahan tidak bertambah. Posisi partai berlambang bintang Mercy itu tetap saja penting. Tanpa partai tersebut, Anies tidak bisa nyapres Ferguson karena perolehan suara Nasdem dan PKS sedikit. Sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Partai Demokrat bahwa koalisi perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja, tapi tidak mau mengusung AHY jadi cawapres.
Tidak menunggu waktu lama, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun langsung menyebarkan ancaman. Loyalis AHY itu mengatakan, elektabilitas Partai Demokrat saat ini turun karena Anies tidak kunjung punya cawapres. Atau dengan kata lain, penyebab elektabilitas Partai Demokrat turun karena Koalisi Perubahan tidak segera mendeklarasikan AHY sebagai cawapres Anies. Andi pun memberi peringatan kepada Nasdem dan PKS. Kalau sampai bulan Juni 2023 pasangan Anies AHY tidak kunjung dideklarasikan, maka Partai Demokrat akan memikirkan jalan lain untuk menghadapi Pilpres 2024 yang persaingannya amat ketat. Atau dengan kata lain, kalau AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan meninggalkan Koalisi Perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Karena memang Partai Demokrat juga menjalin komunikasi dengan Golkar dan Gerindra. Sehingga bisa saja AHY jadi cawapres Airlangga atau jadi cawapres Prabowo. Bukannya takut dengan ancaman Partai Demokrat tersebut, Nasdem malah memberi serangan balik. Mau ambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari Koalisi Perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres. Atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar. Ujar Waketum Partai yang mau merestorasi Indonesia tersebut, Ahmad Ali, dengan nada mangkel. Ali pun mengatakan bahwa sejak awal Koalisi Perubahan sudah sepakat untuk bekerja sama. Dan soal cawapres, berdasarkan piagam perjanjian, setiap partai menyerahkannya kepada Anies, memberikan mandat kepada Anies untuk memilih cawapresnya. Nah, mandat itulah yang hari ini digunakan oleh Anies untuk melakukan seleksi untuk mencari kira-kira cawapres yang pas. Ungkap Ali lagi juga dengan nada kesal. Anak buah Surya Paloh itu pun tanpa tedeng aling-aling mengatakan penurunan elektabilitasnya tidak hanya dialami oleh Partai Demokrat saja, tapi juga dialami oleh Nasdem. Dan penyebabnya adalah karena Partai Demokrat memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapres Anies. Cadas, sekaligus ngeri-ngeri sedap. Terakhir, Ali mengingatkan agar Partai Demokrat gak usah bikin gaduh di Koalisi Perubahan karena berpotensi membuat keretakan hubungan antara ketiga partai. Sebaiknya Demokrat konsisten saja mendukung Anies meskipun cawapresnya bukan AHY. Ternyata Koalisi Perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem, dan PKS. Karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja, Ferguson. Sejatinya, mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Bagaimana kalau menurut Anda?